Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat, pendengar, pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kita tidak saja mempelajari ilmu-ilmu syariat seperti fikih ya, tapi kita juga ingin agar kita membersihkan hati kita, memperbaiki akhlak dan kepribadian kita. Ya, ilmu syariat sudah kita pelajari di dalam berbagai kitab dan buku fikih. Dalam kesempatan ini kita coba mempelajari dan membaca, mengkaji materi yang terkait dengan kajian-kajian tasawuf. Kita coba untuk membaca dan mengkaji kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, di mana menurut para ulama bahwa kitab ini adalah banyak berbicara tentang tasawuf, di mana kita tahu bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran ya, seperti penyakit-penyakit hati, iri hati, dengki hati, busuk hati ya, sombong, angku, takabur, pelit, loke, itu penyakit hati. Ya, kita langsung saja melihat kepada tekstual yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Baik, kita langsung saja kepada materi tekstual yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Di pertama ini kita melihat di dalam tekstualnya kitab Imam Ghazali ini dia berbicara tentang masalah pentingnya ilmu ya. Al-aqabatul ula, tahapan pertama, wahia aqabatul ilmi, adalah tahapan tentang ilmu. Aqulu wabillahi taufiq. Semoga Allah memberikan taufik ya. Tentu saja kepada kita para penuntut ilmu, pencinta ilmu ya, yang senantiasa meningkatkan kualitas ilmu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua ya. Ya talibal khalasi, tentunya bagi para penuntut ilmu ya, yang dengan ikhlas belajar ilmu ya, yang tidak meremehkan ilmu ya, yang selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, wal ibadati, dan juga kepada orang-orang yang ahli ibadah ya, ahli ibadah, alaika awalan ya, tentunya kepada mereka ini pertama, waffaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik ya, taufik dan hidayah kepada kita yang selalu belajar dan selalu meningkatkan kualitas ibadah kita.
Jadi dalam kita mempelajari ilmu tasawuf, maka jangan kita meremehkan ilmu. Ya, belajarlah senantiasa tekun, apalagi belajar membersihkan hati, ya, dengan ilmu. Nah, kenapa? Fa'innahul qatbu wa alaihil madar. Bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah merupakan pokok pangkal, ya pokok pangkal, bahwa seseorang itu apapun kehidupan di atas dunia ini ya harus dengan ilmu. Ibadah harus dengan ilmu. Kalau ada orang ibadah tanpa ilmu bisa-bisa tidak sah. Bagaimana mungkin dia bisa tahu dia sholat tidak tahu bacaannya, sholat tidak tahu gerak-geriknya? Ya, ibadah harus dengan ilmu. Wa'lam annal ilma wal ibadata jauharani li ajlihima. Bahwa ketahuilah bahwa ilmu dan ibadah ini adalah dua mata rantai li ajalihima yang saling keterkaitan satu dengan yang lain. Ada ibadah tanpa ilmu tidak sah. Ya. Ilmu tanpa ibadah juga sia-sia. Jadi ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan beribadah ini. Karena kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'zil wa'izin, ya, wa naziril nazirin, ya. Karena ya, ilmu dan ibadah ini apa saja yang kita lihat, ya, setiap yang dilihat, yang didengar, yang dikarang oleh para pengarang, ya, yang belajar oleh para pengajar, yang yang diberikan nasihat oleh para penasehat, yang memperhatikan apa-apa yang oleh para pemerhati, bal li ajlihima, semuanya itu ada keterkaitannya, ya, ada keterkaitan dengan ilmu dan ibadah. Li ajlihima, karena ilmu dan ibadah pula lah unzilatil kutubu wa ursilatir rusul. Karena ilmu dan ibadah itu pula lah diturunkannya kitab, yakni Al-Quran. Ya. Karena ilmu dan ibadah itu pula lah wa ursilatir rusul, diutusnya Rasul, diutusnya Nabi. Nah, gitu. Jadi penting ilmu dan ibadah. Bal li ajlihima, dan karena ilmu dan ibadah itu pula lah khuliqatis samawati wal ard, diciptakannya langit dan bumi, wa ma fihima minal khalqi, dan apa-apa yang ada di dalamnya, ya, di dalam baik itu di langit maupun di bumi, ya. Ya, karena ilmu dan ibadah. Maka oleh karena itu fa'atammal ayataini fi kitabillahi azza wa jal, maka renungkanlah dua ayat fi kitabillah, di dalam Al-Quranul Karim. Ihdahuma, salah satu dari dua ayat itu qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah. Nah, ini firman Allah. Jadi Imam Ghazali untuk menguatkan, ya,
pendapat beliau yang mengatakan pentingnya ilmu, pentingnya ibadah itu, dia menampilkan firman Allah dalam surah At-Tolak. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga sama. 7 lapis bumi juga. Mislahunna, sama. Sama. Lalu yatanazzalul amru. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini dalam surah At-Tolak ayat 12. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan keutamaan ilmu ini pertama kali menampilkan firman Allah dalam surah At-Tolak ayat 12. Selanjutnya wa kafa bihazihil ayatihi. Ayat ini wakafa sudah cukup dalilan sebagai dalil, sebagai bukti ala syarfil ilmi, tentang kemuliaan daripada ilmu itu. Jadi ilmu ini penting dan mulia. Maka itu kita jangan merasa cukup puas dengan ilmu yang ada pada kita sehingga tidak mau belajar lagi. Teruslah belajar, ya. Dan kita jangan merasa puas dengan ilmu yang ada pada kita, teruslah kita belajar. Jangan takut salah. Salah itu adalah merupakan sifatnya manusia. Salah biasa, terus diperbaiki. Ya. Terus la siyama ilmu tauhidi. Lebih-lebih lagi ya, pentingnya itu lebih penting lagi ilmu tauhid. Nah, di antara ilmu yang banyak-banyak di atas dunia ini, nah ilmu tauhid itu penting. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya ilmu tentang ketuhanan. Kalau tidak tahu kita siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, siapa yang kita sembah. Jadi ayat Al-Quran yang ditampilkan oleh Imam Ghazali dalam surah At-Tolak ini sudah cukup sebagai bukti tentang kelebihan dan keutamaan daripada ilmu. Wal ayatu saniyatu qauluhu jalla minal qail. Nah, di ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Nah, ini. Ya. Illa liya'buduni, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Ini dalam surah Az-Zariyat ya. Surah Az-Zariyat ayat 56. Terus kata Imam Ghazali, wa kafa bihazihil ayati dalilan ala syarfil ibadati. Ayat ini
sudah cukup sebagai dalil, sebagai bukti tentang syarfil ibadah, penting dan mulianya ibadah itu. Jadi kalau tadi pentingnya ilmu, nah ayat yang kedua ini pentingnya ibadah. Ya, jadi kita hidup di atas dunia ini untuk ibadah. Maka menuntut ilmu dan ibadah harus seiring dan sejalan. Bagaimana mungkin orang itu bisa beribadah kepada Allah kalau tidak punya ilmunya? Dan ilmu yang dituntut itu akan sia-sia kalau tidak diamalkan. Maka itu waluzumil iqbali alaiha, maka mesti lazim kita, mesti terus menerus kita melakukan ibadah itu. Ya. Kenapa? Karena memang ibadah itu adalah urusan ta'azim, urusan besar. Bi amroini, dua hal ini, ya ini ilmu dan ibadah ini adalah masalah besar. Ya. Humal maksudu, dan itu sangat penting, sangat besar artinya. Ya. Min khalqi darain, dari ciptaan Allah di antara dua negeri, yaitu dunia dan akhirat. Penting itu. Di dunia ini ilmu dan ibadah penting, lebih-lebih nanti di akhirat ilmu dan ibadah juga penting. Hal itu adalah suatu yang besar. Maka jangan kita meremehkan ilmu dan ibadah. Terus belajar. Jangan merasa puas. Ya. Fahaqqa lil 'abdi, maka itu wajiblah bagi seorang hamba alla yastaghila illa bihima, ya tidak menyibukkan diri kecuali menuntut ilmu dan memperbanyak ibadah. Nah gitu. Ini terbalik. Untuk duniawi sibuk kita, dalam ibadah kita tenang-tenang saja, menuntut ilmu ya ala kadarnya saja. Terbalik. Wala yat'aba illa lahuma. Yat'aba ini asalnya ini at'aba yat'ibu. Jadi kerja berat ya. Tidak bekerja berat kecuali bekerja untuk menuntut ilmu dan memperbanyak ibadah. Wala yanzura illa fihima, dan tidak pula begitu terlalu memperhatikan kecuali kepada duanya, yakni menuntut ilmu dan ibadah. Jadi menuntut ilmu ya harus kita perhatikan betul, menjadi perhatian kita semua. Ibadah juga menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, inilah pembelajaran pertama dari kitab Minhajul Abidin tentang kelebihan daripada kita menuntut ilmu, kita mencari ilmu dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya, seseorang yang ingin ibadahnya diterima Allah mestilah sesuai dengan ilmunya. Dan iblis, setan, tidak takut dengan ahli ibadah, dia lebih takut kepada ahli ilmu. Dan juga sebaliknya, apalah gunanya kita berilmu tinggi tapi tidak memiliki amal ibadah. Maka kedua ini tidak bisa dipisahkan. Ada keterkaitan keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, insya Allah akan kita sambung kajian ini pada pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.